Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita bisa kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51. Dan sebelum kita membahasnya, sebelum kita belajar dari firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Dan pada malam hari ini kami datang untuk belajar firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Berikanlah kami pengertian dan hati yang tunduk terhadap firman-Mu. Tuhan, pimpin dalam pelayanan ini mulai dari awal sampai selesai. Dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 51. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Pengakuan Dosa. Pengakuan dosa. Nah, sesuai dengan judulnya, di Mazmur pasal 51 ini menceritakan tentang pengakuan Daud akan dosanya yang telah. Dan kita bisa melihat di ayat pertama jelas sekali dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Nah, jadi jelas sekali di sini Raja Daud datang memohon pengampunan dari Tuhan. Ya, memohon belas kasihan dari Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum dia karena dosa yang telah dia lakukan. Nah, apa dosa yang telah dia lakukan sehingga Tuhan marah kepada Raja Daud? Sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia, untuk menyatakan penghukuman kepada Raja Daud. Nah, sebagai orang Kristen, ketika kita sudah menjadi orang percaya, bukan berarti bahwa kita pasti akan hidup dengan sempurna. Bukan ada jaminan bahwa kita pasti akan hidup kudus, tidak akan berbuat dosa lagi, tidak akan jatuh dalam kesalahan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh yang dimana ada kelemahan. Di dalam dunia ini begitu banyak godaan. Hanya di sorga lah kita bisa sempurna. Tetapi selama kita ada di dunia ini, ada kemungkinan, ada peluang di mana kita bisa jatuh. Nah, tetapi jangan salah paham. Beda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan ketika dia melakukan dosa, dengan orang yang sudah percaya ketika dia melakukan dosa. Ada perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Nah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang belum bertobat, ketika dia melakukan dosa, itu berdasarkan keinginannya, berdasarkan kehendaknya, berdasarkan nafsunya, dan dia menikmatinya. Dia merasa bahwa itu hal yang menyenangkan, hal yang diinginkannya, dan tidak merasa bahwa hal itu ada penghukumannya dari Tuhan. Jadi ketika dia berbuat dosa, memang dengan sengaja, dengan kemauannya, dengan nafsunya, dan dia menikmatinya, bersenang di atas dosa tersebut, tanpa merasa bahwa itu sesuatu yang sebenarnya harus dia tinggalkan. Tetapi bagaimana dengan orang yang percaya dan ketika dia melakukan dosa? Orang yang percaya ketika dia jatuh ke dalam dosa, itu bukanlah karena kemauannya atau dalam arti karena nafsunya, karena dia hidup selama ini dalam dosa, bukan. Tetapi itu dianggap sebagai kekhilafan atau kelemahan di mana pada saat tertentu dia bukan dengan sengaja tetapi dengan kegagalannya khilaf atau lemah dia melakukan dosa tersebut. Dan dia
tidak akan menikmati ya dosa tersebut. Dia tidak akan bersenang atau bertahan di dalam perbuatan dosa tersebut. Mungkin dia akan melakukan 1 kali, setelah itu 2 kali, ya, tetapi hatinya mengatakan kamu sudah berbuat dosa. Kamu harus bertobat. Ya, kamu harus menjauhkan dosa tersebut. Mungkin karena ketegaran hati kita, kadang-kadang kita ulang lagi. Ya, tetapi akan ada terus ya suara dalam hati kita untuk mengatakan bahwa kita ini ya sedang berada dalam jalan yang salah. Kita sedang melakukan dosa yang dimana dibenci oleh Tuhan. Ada rasa ketakutan bahwa Tuhan akan marah dan akan menghukum kita. Sehingga ya pada waktunya dia pasti akan meninggalkan dosa tersebut. Ya, cepat atau lambat bagi yang rohaninya memang sangat bertumbuh, ya, dia akan mudah meninggalkan dosa tersebut. Tetapi ada juga orang Kristen pertumbuhan rohaninya itu begitu lambat. Ada pertumbuhan memang, tetapi begitu lambat sehingga untuk lepas dari suatu dosa, ya, dia begitu susah. Tetapi intinya suatu hari dia akan bertobat. Dia akan meninggalkan dosa tersebut. Akan ada rasa berusaha karena dia takut. Ya, dia sudah melakukan dosa, ada kesadaran dan ada ketakutan. Maka dia akan berusaha untuk ya meninggalkan dosa tersebut. Nah, itu perbedaannya. Ya. Orang yang tidak percaya, orang yang belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia melakukan dosa, memang itu adalah kemauannya, memang itu adalah nafsunya, ya sengaja. Ya. Karena memang dia hidup untuk dosa. Dan dia menikmati perbuatan dosa tersebut. Ya, dia berbahagia, dia bersenang. Tak ada rasa takut. Kalaupun dia mau tinggalkan dosa tersebut, bukan karena semata-mata dia merasa bahwa itu bersalah dan ada penghukumannya dari Tuhan. Ya, tidak. Tetapi hanya merasa bahwa dia harus lebih baik lagi, ya. Dia harus mau karakternya lebih baik lagi dan supaya menghindari hal-hal yang bermasalah saja. Makanya dia tinggalkan dosa itu. Bukan karena ada kesadaran bahwa itu adalah salah, ya, dan Tuhan pasti akan marah. Ya. Tidak. Nah, tetapi orang yang sudah percaya, ketika dia jatuh dalam dosa, itu dianggap sebagai kelemahan atau kekhilafan. Ya, bukan dengan sengaja, bukan karena dia memang begitu kemauannya, nafsunya, bukan. Ya. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, bagi orang yang percaya, yang sudah percaya, pasti akan ada rasa ya ketakutan. Akan ada rasa kesadaran bahwa dia sudah bersalah, dia sudah berdosa. Dan pasti cepat atau lambat dia akan berusaha untuk meninggalkan dosanya. Dan dengan pertolongan Tuhan, suatu hari dia akan meninggalkan dosanya tersebut. Ya, setidaknya dia akan ada usaha untuk mau meninggalkan dosa tersebut. Dia tidak akan terus ya menerus di dalam dosa tersebut. Dia tidak menginginkan terus berada dalam lingkungan dosa tersebut. Ya. Nah, jadi Raja Daud dia adalah orang percaya. Konteksnya di sini adalah orang percaya. Ya. Raja Daud adalah seorang percaya, seorang pengikut Tuhan. Dan kita bisa melihat kalau kita membaca kehidupan Raja Daud, mungkin kita akan kagum, begitu luar biasa rohaninya. Dia selalu datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dia selalu bersandar kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mau berperang pun, dia memohon petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu. Ya. Dan dia tidak pernah menduakan Tuhan, pergi menyembah Allah lain. Tidak pernah. Raja Daud adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan. Ya. Dan seorang yang taat firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Nah, tetapi ya, sangat jelas bahwa walaupun dia begitu, ya, rohaninya begitu bertumbuh, begitu tinggi, dia adalah salah seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Namun dia juga manusia.
Ya, bukanlah manusia sempurna. Ya, sebagai manusia, dia juga ada kelemahan. Dia pasti ada waktu tertentu dia jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi meskipun dia manusia dan memang jatuh dalam dosa, akan melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, namun itu bukan alasan ya bagi kita untuk mengatakan, ya saya jatuh dalam dosa ya karena saya manusia. Tetap Tuhan benci dan Tuhan akan menghukum. Makanya kita harus berusaha, ya jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Karena tidak ada alasan, meskipun kita ya berada dalam tubuh yang penuh kedagingan, tetapi ya maksudnya adalah dalam tubuh yang manusia, dalam daging yang dimana ada kelemahan, namun tetap tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya berbuat dosa ya karena saya manusia. Tidak ada alasan. Tetap Tuhan adalah kudus, suci. Dia benci terhadap dosa. Dan dia akan menghukum setiap dosa. Raja Daud di sini, dia jatuh dalam dosa. Dan apa dosa yang dia lakukan? Dikatakan di sini di ayat yang kedua, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Nah, dosa yang dia lakukan di sini adalah perzinahan, merebut istri orang lain, bersetubuh dengan istri orang lain dan membunuh suami perempuan tersebut. Meskipun bukan dengan tangannya langsung diambil pedang dan tikam, tetapi atas perencanaannya sehingga suami perempuan tersebut yang dalam hal ini Batseba dia mati. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau kita baca kisahnya di 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Ya, 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Kita akan melihat cerita di mana Daud jatuh dalam dosa, ya, merebut istri orang lain, bersetubuh, berzina, dan juga membunuh suami perempuan tersebut. Nah, ceritanya adalah, biar saya ceritakan kepada saudara-saudari, biar kita tahu apa sih dosa yang dia lakukan. Ya. Nah, Raja Daud pada saat itu memilih untuk berdiam atau tinggal di istana. Di mana pada saat itu seharusnya raja-raja pergi untuk berperang untuk memperluas kerajaan. Ya, itu adalah musim atau waktu di mana raja-raja pergi berperang untuk memperluas kerajaan. Tetapi Raja Daud, dia tidak memilih untuk pergi berperang. Yang dia hanya perintahkan adalah prajuritnya pergi berperang. Ya. Dia perintahkan panglimanya, Yoab. Dia perintahkan para prajuritnya, pasukannya untuk pergi berperang, memperluas kerajaan. Tetapi dia sendiri, seorang raja, dia tidak memilih pergi juga bersama-sama dengan mereka. Tetapi dia pilih tinggal di istana, berdiam di istana. Nah, itu adalah sesuatu yang aneh. Ya. Dan ketika dia memilih tinggal di istana, tentunya ketika dia berada dalam waktu tenang, waktu santai, ya, maka godaan itu akan datang. Dan godaan itu begitu kuat. Nah, ketika dia berjalan di atas soto, ya, di atas soto itu artinya ya di di atap, ya, di atap istana. Ya, dia jalan, lalu supaya saudara-saudari tahu, atap bukan maksudnya seperti seng, ya seperti bangunan, gedung, semen. Jadi di atas soto artinya di atap situ. Jadi dia jalan-jalan situ, lalu waktu dia jalan, lalu dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi, yang sedang membersihkan, membasuh dirinya dari kenajisan. Ya. Apa kenajisan perempuan tersebut? Ya, kenajisannya karena dia barusan selesai di masa haidnya.
Jadi perempuan tersebut bernama Batseba, dia sedang mandi. Dan tentunya dia telanjang. Dan Raja Daud, karena dia berada di atas soto, ya, tentunya dia bisa melihat ke bawah. Ya, sangat jelas karena dia berada di tempat yang tinggi. Jadi waktu dia melihat Batseba, bukannya dia langsung turun, artinya dia melarikan diri menghindari godaan tersebut. Ya, meskipun dia sudah terlanjur lihat, kita tidak tahu apakah memang dia sengaja ya coba mengintip-ngintip siapa yang mandi, atau mungkin dia tidak sengaja. Ya, dia melihat pas ya ke pandangannya, dia melihat ada seorang perempuan, yaitu Batseba sedang mandi. Kita tidak tahu pasti, tetapi dia tidak memilih, ketika dia melihat tersebut, dia tidak memilih untuk pergi melarikan diri menghindari godaan tersebut. Tidak. Tetapi justru dia respon, ya. Dan akhirnya apa yang dilakukannya? Dia bertanya kepada para pembantunya untuk mengetahui siapakah perempuan yang sedang mandi tersebut. Lalu orang-orang mengatakan itu adalah Batseba, istri dari Uria. Nah, Uria ini adalah prajurit Raja Daud yang saat itu dia sedang berperang. Ya, pergi berperang. Jadi Raja Daud, dia bertanya, siapakah perempuan itu? Orang mengatakan itu adalah istri Uria. Ya. Yang dimana Uria merupakan pasukanmu, prajuritmu yang saat ini sedang berperang. Lalu Raja Daud, dia mengatakan kepada pembantunya untuk pergi menjemput Batseba. Ya, dia suruh untuk jemput. Lalu setelah mereka jemput Batseba, nah dia memakai kekuasaannya sebagai raja. Ya, meminta Batseba untuk tidur bersama dia dan mereka melakukan perzinahan. Ya, tentunya kita yakin ya, bahwa Batseba sebenarnya dia tidak mau. Ya, tetapi ini adalah Raja Daud ya, yang punya kuasa. Nah, jadi setelah dia melakukan perzinahan tersebut, ya, lalu untuk menutupi dosanya, karena orang mengatakan bahwa Batseba hamil, ya dia mengandung, maka untuk menutup dosanya, dia perintahkan Yoab yang sedang berada dalam medan peperangan. Yoab adalah panglimanya. Ya, dia perintahkan Yoab, dia kirim utusan untuk memberitahukan kepada Yoab supaya Uria suami dari Batseba yang barusan dia setubuhi, ya, untuk datang ke istana menemui Raja Daud. Lalu Uria datang sesuai dengan perintah Raja Daud, dan ketika sampai Uria, Raja Daud dia memberikan makan, dia memberikan minum. Dan setelah itu Raja Daud menyuruh Uria untuk pulang ke rumahnya. Ya, untuk pulang ke rumahnya, untuk bertemu dengan Batseba. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menutupi dosanya. Supaya nanti Uria, kalau bertemu dengan Batseba dan mereka bersetubuh, maka Daud ya tidak akan dicurigai. Kenapa? Karena orang akan menganggap bahwa itu memang anaknya si Uria, karena dia barusan bersetubuh ya dengan istrinya. Nah, jadi Raja Daud dia berusaha untuk menutupi dosanya. Makanya dia suruh Uria pergi ke rumah, ya tidur dengan istri kamu. Ya, supaya orang mengatakan ya Batseba hamil ya karena memang Uria sudah bersetubuh dengan Batseba. Ya, jadi wajar dong. Nah, tetapi Tuhan dia tahu apa yang dilakukan manusia. Dan sekali lagi dia benci terhadap dosa. Nah, apa yang terjadi? Uria dia memilih tidak pulang ke rumah. Kita pun heran, mengapa dia tidak pulang ke rumah? Ya, dia memilih tidak pulang ke rumah. Padahal kalau kita sendiri, ya, mungkin itu adalah kesempatan bertemu dengan istri kita. Ya, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan istri, bertemu dengan keluarga, tinggal bersama dulu untuk sementara. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan kita akan ambil kesempatan tersebut. Tetapi Uria dia tidak mau. Ya. Kenapa? Karena ada alasannya. Nah, Uria adalah prajurit yang sejati. Ya.
prajurit yang sangat-sangat berkomitmen. Alasannya mengapa dia tidak mau pulang dan tidur bersama dengan istrinya. Karena dia mengatakan, mengapa dia harus bersenang-senang dengan istrinya? Ya, dia bersantai-santai, berbahagia. Sedangkan teman-temannya, seperjuangannya, sedang berperang mempertaruhkan nyawa mereka di medan peperangan. Wah, ini adalah mental prajurit yang sejati. Dia tidak mau berbahagia sedangkan teman-temannya, sahabat-sahabatnya sedang mempertaruhkan nyawa. Dia tidak mau bersenang-senang dalam kondisi tersebut. Dia bilang, saya tidak mau pulang. Karena teman-teman saya di sana sedang mempertaruhkan nyawanya. Kenapa saya harus berbahagia di sini? Ya, itu namanya egois. Nah, dia tidak mau. Maka dia pilih tidak pulang rumah. Ya. Dia tinggal dan tidur di balik pintu gerbang, ya. Dan setelah itu Daud menulis sebuah surat karena dia tahu si Uria tidak pulang. Lalu Daud menulis sebuah surat yang menjadi perintah bagi Yoab, panglima mereka. Nah, apa isi surat tersebut? Nah, Daud mengatakan kepada Yoab, ya, melalui surat, supaya memposisikan Uria di depan atau paling depan, ya, paling depan di antara pasukan-pasukan. Nah, jadi dia mau Uria ditempatkan atau diposisikan di barisan paling depan. Nah, tujuannya apa? Ya sangat jelas. Kalau dia di paling depan, dia berada di posisi paling depan, maka otomatis dia akan cepat mati. Dia akan cepat meninggal karena di mana-mana yang cepat meninggal adalah yang paling depan. Ya. Yang di belakang adalah yang punya pangkat tinggi yang harus dijaga. Maka anak buah dulu yang maju ke depan. Nah, jadi Daud mengatakan kepada Yoab, tempatkanlah Uria di barisan paling depan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa cepat mati. Wah, itu sangat jahat. Dan lebih jahatnya lagi, dia menyampaikan surat pembunuhan Uria ini melalui Uria sendiri. Ya, dia gulung, ya, dan dia sampaikan kepada Uria, kamu harus sampaikan, berikan surat ini kepada Yoab. Dan tentunya tidak boleh dibuka karena ini adalah surat rahasia dari raja. Tak boleh ada seorang pun yang boleh buka kecuali orang yang diinginkan oleh raja tersebut. Jadi Uria dia membawa surat untuk pembunuhannya. Bayangkan. Coba kalau dia tahu isi surat tersebut. Wah, pasti Uria akan kecewa. Ya, akan sedih sekali. Bagaimana mungkin saya bawa surat untuk kematian saya sendiri. Wah, itu sangat menyedihkan. Daud begitu kejam. Ya. Dia tidak hanya berzina dengan istri Uria, tetapi juga dia merencanakan pembunuhan kepada Uria dan menyampaikan surat untuk pembunuhan kepada Yoab. Ya, surat pembunuhan ini ya untuk diberikan kepada Yoab mengenai kematian Uria. Wah, itu sangat-sangat kejam. Ya. Nah, jadi Uria memberikan surat itu kepada Yoab dan Yoab membacanya, dan apa yang dilakukan Yoab sesuai dengan perintah Raja Daud. Dia perintahkan Uria berada dalam posisi paling depan, ditempatkan di barisan paling depan. Dan tentunya Uria meninggal. Karena yang paling depan itulah yang paling cepat mati. Dan Uria meninggal. Ya. Dan setelah meninggal, diberitahukan kepada Daud bahwa Uria sudah meninggal. Lalu Daud menyuruh orang untuk pergi menjemput Batseba. Ya, menjemput Batseba menjadi istrinya. Wah, jadi dia sudah berzina ya dengan istri orang lain. Dia merencanakan pembunuhan suami perempuan tersebut. Ya. Lalu dia menyampaikan surat kematian orang tersebut melalui tangan orang tersebut.
Dan yang keempat, dia merebut Batseba. Ya, dia mengambil Batseba untuk menjadi istrinya. Nah, jadi karena dosanya ini, ya, kalau kita pikir-pikir ya, meskipun Daud itu begitu tinggi rohaninya, tetapi sekali dia berbuat dosa dalam hal ini ya, wah begitu kejam ya. Ya, dia berzina, ya, dia licik, dan dia juga ya membunuh orang secara tidak langsung. Nah, jadi karena dosanya tersebut, ingat, ya, meskipun dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, seorang raja yang berkenan kepada Tuhan, meskipun dia selama ini berusaha hidup untuk Tuhan, ya, tetapi dosa adalah dosa. Dosa ada hukumannya. Tuhan tidak akan sekali-sekali berkompromi terhadap dosa kita. Ya, masih ingat cerita Musa? Musa begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, siapakah nabi seperti Musa? Kalau nabi lain, dia mau berbicara kepada nabi tersebut, kepada utusan tersebut, apa yang dilakukan Tuhan? Dia tidak akan mungkin datang berbicara secara langsung. Ya, dia akan menyampaikan firman-Nya melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui suara. Tetapi Tuhan mengatakan, Musa tidak seperti demikian. Aku berbicara dengan dia muka dengan muka, bayangkan. Artinya apa? Begitu dekatnya Musa dengan Tuhan. Ya. Tuhan sampai berbicara kepada Musa muka dengan muka. Musa pun tidak mati. Ya. Artinya Musa itu adalah seorang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Bukan berarti bahwa memang dia adalah orang yang baik, maka hal itu Tuhan ya berkenan kepada dia. Ya, bukan berarti dia tidak punya dosa, dia punya dosa juga. Tetapi maksudnya adalah kasih karunia Tuhan kepada Musa, ya, sehingga Tuhan dekat kepada Musa. Nah, tetapi sekali Musa berbuat dosa, ya, Tuhan perintahkan Musa untuk memerintahkan batu untuk mengeluarkan air. Tetapi karena emosinya Musa kepada orang Israel, dia tidak kontrol emosinya. Maka dengan marah, ya, dengan emosi, dia pukul batu itu. Ya, dan dia melanggar perintah Tuhan. Dan ketika Musa melakukan dosa ini, apakah Tuhan bilang, oke, karena dosamu sudah, karena kamu sudah melakukan dosa dan kamu selama ini hidup ya sesuai dengan perintah saya, kamu begitu dekat dengan saya, maka okelah saya abaikan dosa kamu. Okelah saya tutup mata dengan dosa kamu. Saya tidak akan hitung dosa kamu. Saya akan melupakan dosa kamu. Ya, saya tidak akan menghukum kamu. Apakah begitu? Tidak. Ya, dosa adalah dosa. Ya, dosa ada hukumannya. Tuhan tidak sekali ya akan berkompromi terhadap dosa. Ya. Makanya kita manusia tidak akan bisa selamat dengan usaha kita. Tidak akan selamat dengan usaha kita. Ya. Musa saja dihukum oleh Tuhan, makanya dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ya, dia hanya sampai di perbatasan tanah Kanaan, padahal Musa menginginkan sekali masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi karena dosanya tersebut, Tuhan bilang, enggak, kamu hanya sampai di sini saja. Nah, Musa saja, ya, dia melakukan dosa itu saja, langsung Tuhan hukum dia. Tidak main-main, karena Tuhan memang suci. Ya. Nah, begitu juga kita manusia. Kalau kita mau mengatakan saya bisa selamat dengan usaha saya sendiri, nah itu adalah suatu hal yang sia-sia saja. Ya. Satu dosa saja di Roma pasal 6:23, upah dosa ialah maut. Satu dosa saja cukup untuk menghukum kita. Cukup Tuhan menghukum kita. Tuhan tidak akan main-main. Ya. Makanya kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Kita butuh juru selamat. Kita butuh penyelamat, penebus dosa-dosa kita. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita tidak boleh angkuh sombong. Dan tidak boleh mengatakan, saya tidak membutuhkan. Saya bisa sendiri mencari cara keselamatan saya sendiri. Atau saya bisa mencari jalan yang lain. Tidak bisa. Karena dosa ada hukumannya. Tuhan pasti akan hukum. Tapi jikalau kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sudah menggantikan kita untuk dihukum. Maka kita bebas.
Nah, Daud di sini dia telah berbuat dosa, ya, maka Tuhan hukum dia. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan kesalahannya dan menyampaikan hukuman kepada Daud? Nah, saya ceritakan ya supaya bisa kita tahu ya latar belakang dari Mazmur pasal 51 ini yang merupakan pengakuan dosa dari Raja Daud. Nah, kalau kita melihat di 2 Samuel pasal 12, ya 2 Samuel pasal 12, Tuhan memerintahkan Nabi Nathan, ya Nabi Nathan untuk pergi menyatakan kesalahan Raja Daud dan menyatakan hukuman bagi dia. Lalu Nabi Nathan datang kepada Daud. Lalu Nabi Nathan tidak langsung yang menyatakan kesalahan Raja Daud, karena dia ya mungkin mau supaya Daud sendiri menyadari dosa-dosanya dan dia sendiri tahu apa hukumannya. Jadi Nabi Nathan mengatakan kepada Daud, ada 2 orang yang hidup dalam suatu kota. Ya, yang seorang adalah kaya, yang seorang lagi adalah miskin. Dan seorang yang kaya ini, dia punya kambing, domba begitu banyak. Karena dia kaya. Tetapi yang miskin ini, dia hanya punya 1 ekor saja. Dan binatang itu begitu dia sayangi, ya dia cintai, ya dia pelihara dari kecil. Bahkan karena begitu sayangnya, ya, dia tidur pun bersama dengan orang miskin ini. Artinya, ya seorang miskin ini begitu sayang sama binatang peliharaannya ini. Nah, tetapi suatu hari ada acara, ya ada pesta bagi orang kaya ini. Nah, kalau kita pikir, kalau dia ada pesta, harusnya dia mengambil hartanya. Dia harusnya mengambil kambing, domba, lembunya, ya untuk menjadi santapan. Ya, santapan bagi tamu-tamunya, ya, yang akan dia hidangkan bagi tamu-tamunya. Dia akan ambil dari hartanya sendiri. Nah, tetapi orang kaya ini, dia tidak mau mengambil dari kambing, lembu, domba, dombanya, dia tidak mau ambil. Dan dia tidak mau ambil dari hartanya. Tetapi dia mau mengambil dari seorang miskin tersebut. Yang dimana seorang miskin itu sangat sayang sama binatangnya. Yang satu-satunya. Ya. Dan dia memaksa, harus kasih. Wah, kalau kita pikir-pikir sangat kejam ya. Kan kamu banyak ini, kamu kan kaya, kamu pilih saja di situ. Ngapain kamu ambil dan rampas punya seorang miskin ini yang dia hanya punya satu-satunya. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Nathan mengatakan demikian, Nabi Nathan bertanya kepada Raja Daud, menurut kamu, ya apa yang harus diterima seorang kaya tersebut? Nah, langsung Raja Daud jadi marah, ya. Dia bilang, wah orang kaya tersebut, ya harus dihukum mati. Wah, bayangkan, dia bilang harus dihukum mati. Dan tidak hanya sampai di situ. Dia bilang, dia harus membayar 4 kali lipat. Membayar 4 kali lipat. Kenapa? Karena dia tidak punya belas kasihan dan dia merampas ya si miskin ini. Jadi dia bilang, dia harus mati dan dia harus bayar 4 kali lipat. Lalu Nabi Nathan mengatakan, kamulah itu Daud. Ya, kamulah itu yang saya ilustrasikan itu. Ya, karena kamu sudah berzina kepada Batseba, merebut istrinya, merencanakan pembunuhan kepada suaminya sampai dia mati. Maka sesuai dengan perkataanmu, ya, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Langsung Raja Daud, ya, dia sadar dan dia mengakui dosanya. Dia bilang, berdoalah bagi saya supaya Tuhan tidak menghukum saya. Lalu Nathan mengatakan, Tuhan tidak akan menghukum mati kamu. Ya, sesuai dengan perkataanmu tadi. Perkataanmu tadi mengatakan, ya orang kaya tersebut harus dihukum mati. Tapi Nabi Nathan mengatakan, Tuhan berbelas kasihan kepada kamu, kamu tidak akan dihukum mati. Oke, kamu lepas dari hukuman yang pertama. Tapi hukuman yang kedua, ya dikatakan pedang tidak akan pernah menyingkir dari keluarga kamu. Ya, tidak akan pernah menyingkir dari keluarga kamu, dan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ya, kamu rebut istri orang lain,
kamu berzina, bersetubuh dengan dia, maka juga nanti pada waktunya akan ada orang yang akan menghampiri, ya, bersetubuh dengan gundik-gundikmu. Ya. Dan kalau kamu lakukan ini secara sembunyi, maka ini nantinya akan dilakukan secara terang-terangan. Ya. Dan itu datang dari keluarga kamu sendiri. Bukan orang lain yang akan melakukannya, tapi dari keluarga kamu sendiri. Oh, jadi 4 kali lipat dia harus dapatkan penghukuman. Dan anak yang sedang dikandung Batseba, ya, dia akan mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca, ya, mengenai cerita Amnon dan Tamar, ya, Amnon dia memperkosa adik tirinya, yaitu Tamar. Lalu karena saudara kandung Tamar, yaitu Absalom, marah, maka dia bunuh Amnon. Ya, padahal dia pewaris kerajaan si Amnon ini, karena dia anak sulung. Jadi yang kedua meninggal. Yang ketiga, ya, Absalom mati juga karena dia mau mengkudeta bapaknya, ya, yaitu Daud. Maka dalam peperangan dia dibunuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Adonia, kakak dari Salomo. Ya, dia lebih abang daripada Salomo. Harusnya dia yang menjadi raja, tetapi Tuhan tidak pilih Adonia. Tuhan pilih Salomo. Ya, tetapi karena dia ingin mau merebut, ya, dia mau berusaha mengkudeta lagi Salomo, maka Salomo, ya, memerintahkan untuk membunuh Adonia. 4. Ditambah lagi sesuai dengan perkataan Nabi Nathan, ya, gundik-gundik Daud akan dihampiri, disetubuhi, ya, oleh orang dari keluarganya sendiri. Dan dia akan melakukan secara terang-terangan. Dan itu dilakukan oleh Absalom sebelum dia mati. Ya, di Yerusalem ketika Daud melarikan diri, ya, dengan rombongannya, lalu dia tinggalkan beberapa gundiknya, lalu Absalom dia menguasai istana, lalu diberikan dia nasihat supaya menyetubuhi, ya, gundik-gundik ayahnya sendiri. Bayangkan, gundik-gundik ayahnya sendiri. Dan dia lakukan itu secara terang-terangan, dipasang kemah di atas soto, di atas soto, ya. Lalu dia setubuhi gundik-gundik Raja Daud. Nah, itu akibat daripada dosa. Jadi jangan main-main terhadap dosa. Ya. Meskipun kita sudah menjadi orang percaya, memang kita tidak akan dihukum ke dalam neraka setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena sudah ada jaminan, Tuhan Yesus sudah membayar semua dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak akan dihukum ke dalam neraka. Kita tidak akan melihat murka Tuhan. Nah, tetapi di dalam dunia ini, ya, kalau kita berbuat dosa, ada pendisiplinan daripada Tuhan. Sebagai tanda bahwa Tuhan itu adalah kudus. Dia benci terhadap dosa. Dia tidak mau anak-anaknya hidup dalam dosa. Dia akan hukum kita. Nah, jadi karena itu Raja Daud beda dengan Raja Saul. Nah, di sini perbedaannya, saudara-saudari, ya. Dan inilah yang kita pelajari daripada Raja Daud. Ya, ketika dia berbuat dosa, dia tidak pernah mencari alasan. Dia tidak pernah menyangkalnya. Dia tidak pernah berusaha berargumen, membela diri. Atau dia tidak mau mengakui dosanya. Ya. Raja Daud bukan seperti demikian. Bukan seperti Saul. Saul ditegur oleh Samuel, ya, karena dia telah melanggar firman Tuhan. Dia terus bela dirinya. Dia terus cari alasan. Dia tidak mau mengakui dosanya. Dan dia tidak mau bertobat. Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Tidak. Ya, itu bedanya mengapa Saul ditolak oleh Tuhan. Ya, sekalipun dia sudah jatuh dalam dosa, dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengakui dia sudah bersalah, sudah berdosa. Ya. Nah, tetapi Raja Daud, ya, dia ketika dinyatakan kesalahannya ini, dia langsung sadar, dia langsung mengakui dosa-dosanya. Dia tidak mencari banyak alasan membela diri ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak melakukan hal itu. Banyak orang seperti demikian. Ya, ketika dia salah, dia dikasih tahu kamu salah. Ketika dia berdosa, dia kasih tahu kamu berdosa.
Dia tidak akan mengakui. Dia akan tutup, dia akan bela, bahkan dia akan serang siapa yang bilang dia itu berdosa. Raja Daud tidak seperti demikian. Dia berlutut memohon pengampunan daripada Tuhan. Dia mengakui dosa-dosanya. Dan tidak hanya sampai di situ. Ya, dia benar-benar bertobat. Nah, ini juga hal yang sangat-sangat baik yang harus kita pelajari dari Raja Daud. Ketika kita jatuh dalam dosa, karena kelemahan kita, ingat bukan karena kita menikmatinya atau kita dengan nafsu kita sengaja melakukannya. Tapi sebagai tanda kelemahan kita jatuh dalam dosa, maka hal yang pertama kita harus lakukan, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Jangan cari alasan, jangan membela diri. Kedua, memohon pengampunan daripada Tuhan. Berdoa. Ketiga, bertobat. Nah, itu yang dilakukan Raja Daud. Ya. Kalau kita baca ceritanya, dia tidak akan lakukan itu lagi. Ya. Dia tidak lakukan itu lagi. Dia tidak ulang-ulang. Ya. Dia pernah jatuh dalam dosa yang begitu parah. Tetapi dia sekali saja, dia langsung bertobat. Nah, itu hebatnya. Ya. Kita mungkin, kadang-kadang kita masih ulang kan, 2 kali, 3 kali. Ya. Tetapi mari kita belajar, ya, belajar dari Raja Daud, berusaha. Ya, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Semuanya kita belajar. Ya. Nah, jadi, apa yang dikatakan Raja Daud di Mazmur pasal 51 ini sebagai pengakuannya dan memohon pertolongan Tuhan. Bayangkan ketika dia sadar akan dosanya ini, dia mengakui kepada Tuhan, dia memohon pengampunan daripada Tuhan, dia mau bertobat, ya dia sangat-sangat berduka. Nah, banyak orang kalau dia sudah jatuh dalam dosa, ya dia tidak merasa bahwa dia dalam keadaan sedih harusnya, ya. Dalam keadaan berduka cita harusnya, karena dia sudah melakukan hal yang salah. Tapi ada orang tertentu, ya santai-santai aja. Ya dia merasa bahwa dia bersalah, tapi ya, dia tidak merasa begitu, itu adalah sesuatu yang fatal. Nah, tapi Raja Daud, dia sangat-sangat bersedih, sangat-sangat berduka cita. Ya. Ya. Dia tidak tenang. Ya. Dia tidak bergembira. Justru dia sedih dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, apa yang diucapkan Raja Daud di Mazmur pasal 51 ini? Ayat yang ketiga dikatakan, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Nah, yang pertama, yang dia mengatakan, Tuhan, berikanlah belas kasihan. Ya, ampuni dosa saya, ya Tuhan. Sebab saya telah berbuat dosa kepada Engkau. Maka kasihilah saya, Tuhan. Janganlah Engkau, ya, mengingat dosa saya ini. Janganlah Engkau menahan kebaikan-Mu kepada saya ini. Tuhan, kasihanilah aku. Bahkan dia mengatakan di sini, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya, hapuskan artinya jangan lagi ingat-ingat pelanggaranku tersebut, dan jangan karena pelanggaranku tersebut Engkau, ya, mau menghukum saya, ya, mau menghajar saya. Ya, tetapi sebaliknya hapuskanlah Tuhan, ya, menurut rahmat-Mu. Ya, rahmat artinya Tuhan harusnya hukum, nah, tetapi Tuhan pilih tidak hukum. Nah, itu namanya rahmat. Beda dengan kasih karunia. Ya, beda dengan kasih karunia. Kasih karunia harusnya Tuhan tidak berikan, yaitu keselamatan, karena tidak layak manusia menerima. Namun Tuhan pilih memberikannya. Nah, itu namanya belas kasih karunia. Nah, tetapi rahmat harusnya Tuhan berikan. Ya, Tuhan hukum karena dosa. Nah, tetapi Tuhan pilih tidak berikan hukuman tersebut. Nah, itu namanya rahmat. Ya, jadi jelas perbedaannya. Ya, jadi dia memohon belas kasihan Tuhan dan rahmat daripada Tuhan. Lalu dikatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya, dia mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah berbuat dosa, dia tidak pernah menyangkal, dia tidak pernah mengatakan, tapi Tuhan, kalau dia tidak mandi di situ, ya si Batseba dia tidak mandi, ya dia tidak membasuh dirinya, dia tidak telanjang di situ, ya mungkin saya tidak jatuh dalam dosa, ya Tuhan, saya kan tidak bisa disalahkan 100% juga Tuhan, ya kan saya tidak sengaja mungkin lihat dia, ya coba kalau tidak ada itu, ya saya mungkin tidak jatuh dalam dosa. Raja Daud tidak pernah mengambil alasan itu. Dia tidak pernah membela diri. Dia mengatakan, saya telah berbuat dosa. Ya, saya telah berbuat salah.
Dan dia mengatakan, bersihkanlah aku. Ya. Lalu ayat yang kelima dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Sadar mengakui bahwa dia sudah berdosa, berbuat salah di depan Tuhan. Dan bergumul. Artinya dia tidak tenang. Ya. Dia sangat ketakutan. Dan dia memohon supaya Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Makanya dia sangat bergumul. Ayat yang ke-6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, dia mengatakan aku telah melanggar perintah Tuhan. Aku telah berdosa. Dan sebenarnya dia melihat jauh lebih besar lagi ya tentang statusnya sebagai pribadi manusia. Ya, dia mengatakan, ya, saya juga orang berdosa. Tidak hanya dinyatakan karena perbuatan dosa saya. Bukan karena hanya tindakan kesalahan saya sehingga saya dibilang orang berdosa. Tetapi secara natur juga, ya, dia adalah orang berdosa. Makanya dikatakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa? Ya. Dia mengaku yang namanya dosa warisan. Dosa warisan adalah dosa asal yang dimana dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan natur keberdosaan tersebut dia wariskan atau diwariskan terus menerus kepada semua keturunannya. Kita semua, meskipun kita masih dalam kandungan, kita sudah dinyatakan orang berdosa karena kita mewarisi dosa Adam dan Hawa. Nah, jika kalau kita bertanya sekarang, apakah bayi juga adalah orang berdosa? Ya, orang berdosa. Karena Daud mengatakan, dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Nah, itu maksudnya dia belum berbuat apapun, ya, bertindak apapun, dia belum mengucapkan kata-kata, masih bayi. Apalagi masih dalam kandungan. Nah, tetapi yang dimaksud dosa di situ adalah dosa asal. Ya, ini buktinya, bukti ayatnya. Jadi manusia dinyatakan sebagai orang berdosa dalam dua hal. Ingat itu. Yang pertama, ya, dosa asal. Dia mewarisi natur keberdosaan dari Adam dan Hawa. Sehingga tidak perlu nanti diajarin untuk berbuat dosa dengan sendirinya. Ya, coba lihat anak-anak. Dia tidak perlu diajarin berbohong, marah. Dengan sendirinya dia pasti akan berbuat dosa. Karena kenapa? Ya, karena sudah ada natur. Ya, sifat keberdosaan. Kedua, kenapa dinyatakan kita orang berdosa? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari menghasilkan perbuatan dosa. Ya. Mengucapkan kata-kata kotor, mungkin mencuri, ya, atau apapun itu. Nah, jadi dia mengatakan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ada yang ke-9, bersihkanlah aku daripada daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Nah, hisop, ya, biasanya dipakai oleh orang Israel, ya, untuk mentahirkan, ya, sesuatu yang najis, atau juga bisa dipakai, ya, untuk memercik, ya, darah di bait suci, ya, yang sesuai dengan diperintahkan oleh Tuhan. Dan di sini Raja Daud, ya, menyebut hisop, gunanya di sini sebagai pentahiran. Dikatakan di sini, bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, ya. Nanti bisa cek hisop itu, ya. Jadi macam begini-gini untuk dipercikan. Lalu basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Sekali lagi Raja Daud, dia terus memohon belas kasihan Tuhan. Artinya dia menyadari, ya, dia benar-benar takut, ya, karena dosanya tersebut. Jadi memohon Tuhan belas kasihanmu, Tuhan tolong ampuni dosa saya. Ya. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, dia tidak hanya bilang Tuhan ampuni dosa saya, belas kasihan, kasihanilah saya, ya, janganlah hukum saya karena pelanggaran saya. Tapi dia juga mau supaya, ya,
pemikirannya, ya rohnya diperbaharui. Ya, kalau hanya diampuni dosanya, tetapi ya cara pikirnya, hatinya tidak diperbaharui, maka tetap dia akan melakukan lagi nanti dosa itu. Ya, dia akan kembali lagi melakukan dosa itu. Tetapi dia mengatakan, Tuhan ampuni saya dan juga perbaharui roh saya, ya, pikiran dan hati saya, sehingga saya tidak jatuh lagi dalam dosa tersebut. Jadi mengatakan di sini, jadikan aku hatiku tahir, ya hatinya tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Ya, dia memohon supaya Tuhan tidak membuang dia, ya, dan seolah-olah tidak peduli lagi kepada Raja Daud. Ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, jadi dia memohon supaya Tuhan yang mengampuni dosanya, ya, dan Tuhan membangkitkan dia kembali, ya, dan supaya dengan hal itu ketika dia melihat ada orang-orang yang juga melakukan dosa, ya, maka dia bisa mengajar mereka, bisa menasihati mereka, bisa memberitahu apa akibatnya dan mendorong mereka, menguatkan mereka supaya mereka bisa bertobat meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ayat yang ke-16, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya, hutang darah. Ya, dia mengakui bahwa dia memang sudah membunuh Uria. Ya, walaupun bukan tangannya langsung, tetapi atas, ya, rencananya yang begitu licik sehingga Uria bisa mati. Dan dia menyadari itu sebagai hutang darah. Ya, dan sebagai hutang darah, ya, balasannya kita akan terima dari Tuhan. Nah, di sini Daud mengatakan, Tuhan, lepaskanlah aku dari hutang darah ini. Dan ayat yang ke-17, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Bukalah bibirku, ya, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Artinya, ya, buatlah saya bangkit kembali, ya, ampuni dosa saya, buatlah saya bangkit kembali, bertobat, dan supaya mulut saya bisa kembali, ya, bisa memuji nama Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nah, kalau kita, ya, berada dalam dosa ataupun kita berada dalam ketakutan karena penghukuman akan dosa, bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Ya, kita bernyanyi pun tidak ada sukacita, ya, karena kita terus dihantui, kita akan terus merasa bersalah. Nah, tetapi dia, Raja Daud, memohon supaya Tuhan mengampuni dia, membangkitkan dia kembali sehingga dia bisa memuji Tuhan, ya, dengan sukacita. Ayatnya yang ke 18 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina yang Allah. Raja Daud mengerti di sini bahwa persembahan atau korban yang utama yang Tuhan inginkan bukanlah korban sembelihan, ya, bukanlah korban bakaran, bukanlah persembahan. Ya, memang Tuhan memerintahkan kita memberikannya, tetapi ingat, ya, bukan itu yang paling utama. Ya, kita sudah bahas di pasal sebelumnya. Dan dikatakan di sini korban sembelihan kepada Allah yaitu jiwa yang hancur, yang dimana kita begitu bersedih, ya, kita merasa tidak ada harapan, ya, kita datang kepada Dia, kita memohon pertolongannya, kita merendahkan diri, kita bersandar kepada Dia, dan Tuhan tidak akan memandang hina, ya, Dia akan mengampuni dosa kita, Dia akan menerima kita, ya. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar, ya, seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran daripada firman Tuhan di Mazmur pasal 51 ini? Nah, firman Tuhan di Mazmur pasal 51 ini mengajarkan kita ketika kita berbuat dosa, ya, ingat sebagai tanda kelemahan kita, bukan karena kita menginginkan atau menikmati dosa tersebut, bukan. Kenapa? Karena kita sudah orang percaya, beda dengan orang yang tidak percaya. Nah, jadi ketika kita ada waktunya kita jatuh dalam dosa karena kelemahan kita, maka ingat, ya, jangan
mencari alasan, ya, jangan membela diri, jangan berargumen, ya, jangan merasa bahwa tidak ada masalah, tetapi segera akui dosa kita, ya, kita memohon pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kita harus bertobat seperti Raja Daud. Ya, kita harus bertobat seperti Raja Daud. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu adalah kudus, suci, dia benci terhadap dosa. Dosa adalah dosa. Ya, dosa ada hukumannya. Tuhan tidak akan pernah sesekali berkompromi, ya, atau membiarkan begitu saja. Ya. Selama kita hidup di dunia ini akan ada pendisiplinan daripada Tuhan jika kita berbuat dosa. Ya. Nah, tetapi dosa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan membawa kita ke dalam penghukuman, ya, kekal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membayarnya. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi harus datang mengakui, ya, dan harus bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan sebagai penutup dari Mazmur pasal 51 ini, yaitu di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sebagai penutup dari Mazmur pasal 51 ini. Dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, ya, bisa kita membuat kita semakin bertumbuh dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, itu saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami pelajari melalui hamba-Mu Raja Daud. Tuhan, tolonglah kami ketika kami lemah, jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan di depan Tuhan. Tuhan, sadarkanlah kami supaya kami bisa mengakui dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu dan kami bertobat sungguh-sungguh. Ya, kami tidak mengulangi dosa tersebut. Tuhan, Engkau yang menguatkan dan menolong setiap umat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ini dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.